Firman-firman-Nya juga selalu kita baca dan kita dengarkan. Itulah penggembalaan Kristus untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut jiwa penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus yang memenuhi seluruh hatinya. Dan kita menyambut kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, lewat santapan tubuh dan darah-Nya, supaya kita pun ditulari, dirasuki oleh semangat penggembalaan yang sama dalam hidup kita. Supaya kita, para imam, juga dirasuki oleh semangat penggembalaannya. Orang tua, siapapun yang memimpin menggembalakan, membimbing sesamanya, juga disemangati, dijiwai oleh roh jiwa penggembalaan Kristus ini. Dengan demikian, jiwa penggembalaan Kristus selalu kita rasakan, hidup dan terasa sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam gereja, di lingkungan gereja, di komunitas kita, di dalam keluarga kita, dan akhirnya juga menjalar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat datang untuk merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan misteri suci ini, dengan memohon kepada hati Yesus yang Maha Kudus mempersiapkan hati kita agar kita pantas dan layak menyambut kehadirannya dalam firman-Nya dan juga terutama dalam santapan tubuh dan darah-Nya. Mari kita menyesali segala dosa kita dan memohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kata-kata takkan mampu mengungkapkan betapa dalam dan luas cinta kasih-Mu terhadap kami yang Kau tampakkan dalam hati putra-Mu terkasih. Ajarilah kami menyadari bahwa barang siapa menaruh cinta kasih harus memberikan dirinya, dan bahwa cinta kasih-Mu harus menjadi inti hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya.
Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekali berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik.
mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari muka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah dipermandikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan hati Yesus yang Maha Kudus itu berarti merayakan apa yang memenuhi hatinya. Kalau kita berkata hati, termasuk mengenai hati kita sendiri, kita pun membayangkan dan merasakan apa yang memenuhi hati kita, yaitu perasaan-perasaan terdalam, kecenderungan-kecenderungan terdalam yang menggerakkan seluruh hidup kita. Itulah isi hati kita, dan tentunya itu juga yang menjadi isi hati Yesus. Apa yang menjadi perasaan terdalam, kecenderungan cita-cita yang mendalam dari Yesus. Nah, pada tahun C, tahun liturgi C ini, kita diterangi oleh Injil Lukas untuk membayangkan apa yang memenuhi hati Yesus secara mendalam. Bacaan-bacaan suci hari ini ketiga-tiganya menunjukkan bahwa apa yang memenuhi hati Yesus adalah kehendak, cita-cita, perasaan terdalamnya untuk menggembalakan umatnya. Jiwa penggembalaan itulah isi seluruh hati Yesus yang Maha Kudus
yang ditunjukkan oleh bacaan-bacaan suci hari ini. Mulai dari bacaan pertama dari nubuat Yeskiel, ditekankan berkali-kali di sana bahwa aku sendirilah, yaitu Tuhan sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombanya, mencari mereka, dan menggembalakan di gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, di tempat padang rumput yang tumbuh subur dan hijau. Kita tahu bahwa perjalanan sejarah bangsa Israel, mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak jarang ditunjuk, diangkat oleh Tuhan sendiri. Tetapi kepemimpinan mereka seringkali menyesatkan, sehingga Tuhan sendiri membinasakan pemimpin-pemimpin itu, mengganti dengan yang baru, tetapi yang baru itu pun seringkali juga menyesatkan. Maka melalui nubuat Yeskiel, Tuhan sendiri berjanji pada dirinya sendiri, dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka yang berserakan. Dan yang menyerakkan adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan sendiri menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan kita, umatnya, ditunjukkan secara jelas dalam Injil Lukas. Dalam diri Yesus, bangsa Israel, umat Allah, menemukan dan mendapatkan penggembalaan sejati dari Allah. Dan Yesus hatinya dipenuhi oleh semangat kegembalaan Allah terhadap umatnya. Dikatakan tadi bahwa perasaan Yesus yang terdalam akan bersukacita bila ada satu domba saja yang hilang yang ditemukan. Lebih daripada 99 ekor domba yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti Yesus dalam penggembalaannya membenci yang 99 domba atau orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mereka juga dicintai. Sebagaimana dikatakan dalam nubuat Yeskiel, yang gemuk dan kuat akan kulindungi, tetapi yang sakit, yang terserak, yang luka, yang tersesat, yang hilang, itulah yang menjadi perhatian yang lebih utama untuk ditemukan dan dibawa pulang. Dan itulah yang membawa sukacita yang jauh lebih besar pada hati Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus juga menggambarkan hati Yesus yang Maha Kudus diungkapkan dengan semangat pengorbanannya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, mungkin ada orang mau mati dan mau berjuang mati-matian untuk orang yang benar. Bukan hanya mungkin, tetapi cukup banyak. Kita manusia cenderung untuk membela mati-matian orang yang benar. Tetapi mana ada orang membela mati-matian untuk orang yang berdosa. Untuk kita semua yang pendosa ini. Maka Rasul Paulus menegaskan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka dari kata-kata Rasul Paulus ini kita menjadi yakin dan diteguhkan dalam keyakinan kita bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena Dia bukan mati untuk kita orang benar, melainkan Dia rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Keselamatan hanya datang dari Yesus yang telah menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya disalib untuk kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Allah. Maka tidak ada keselamatan di luar Kristus karena juru pendamai kita dengan Allah satu-satunya adalah Kristus lewat pengorbanan dirinya di atas salib. Saudara-saudari yang terkasih, jiwa penggembalaan Kristus yang memenuhi hatinya yang Maha Kudus diteruskan oleh gereja sampai akhir zaman. Sakramen-sakramen yang dimiliki oleh gereja, yang diberikan oleh gereja dan diciptakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja adalah wujud dari semangat penggembalaan Kristus untuk kita semua.
Firman-firman-Nya juga selalu kita baca dan kita dengarkan. Itulah penggembalaan Kristus untuk kita yang masih berziarah di dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut jiwa penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus yang memenuhi seluruh hatinya. Dan kita menyambut kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, lewat santapan tubuh dan darah-Nya, supaya kita pun ditulari, dirasuki oleh semangat penggembalaan yang sama dalam hidup kita. Supaya kita, para imam, juga dirasuki oleh semangat penggembalaannya. Orang tua, siapapun yang memimpin, menggembalakan, membimbing sesamanya, juga disemangati, dijiwai oleh roh jiwa penggembalaan Kristus ini. Dengan demikian, jiwa penggembalaan Kristus selalu kita rasakan, hidup dan terasa sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam gereja, di lingkungan gereja, di komunitas kita, di dalam keluarga kita, dan akhirnya juga menjalar di tengah-tengah masyarakat kita. Amin. Marilah memartakan misteri iman kita. Tuhan kami akan kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, barang siapa haus, hendaknya datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan kepada kami dalam sakramen ini betapa besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Kami mohon kobarkanlah cinta kasih-Mu dalam hati kami. Semoga kami selalu tertarik kepada Putra-Mu dan menaruh cinta kasih-Nya dalam diri saudara-saudari kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur.